Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Kali ini ada cerita tentang seseorang anak yang selamat dari incaran siluman kera putih. Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan saat mendengarkan. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Lampu-lampu jalan berpendar lemah di tengah kabut malam. Adrian menegakkan kerah jaketnya, mencoba melindungi diri dari dinginnya angin kota yang menyelinap di antara gedung-gedung tua. Langkahnya cepat, namun hatinya gelisah. Bayangan itu ada lagi. Ia tidak tahu dari mana, tetapi setiap kali ia memandang ke belakang, ia merasa diawasi. Sudah 3 tahun sejak malam itu, malam di mana segalanya berubah. Ritual pesugihan keluarganya yang kelam berakhir dengan pembantaian. Dan Adrian menjadi satu-satunya yang tersisa. Ayahnya memohon ampunan, ibunya menangis histeris. Tetapi makhluk itu, sosok kera putih dengan mata merah menyala, tidak menunjukkan belas kasihan. Adrian berhasil kabur malam itu, atau begitulah yang ia kira. Namun, malam demi malam, suara-suara aneh terus membayanginya. Langkah kaki yang bukan miliknya, bayangan yang bergerak cepat di sudut matanya, dan suara geraman rendah yang memecah keheningan. Ia berbelok ke sebuah gang sempit, berharap menemukan jalan pintas ke apartemennya. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di dinding bata di depannya. Sebuah tanda. Lingkaran kasar dengan goresan berbentuk cakaran di tengahnya. Seperti simbol kuno. Adrian menelan ludah. Tidak mungkin. Bayangan di atas kepalanya bergerak. Ia menengadah dan di sana, di atas tangga besi, terlihat sosok itu. Kera putih diam memandangnya. Mulutnya terbuka, memperlihatkan deretan gigi tajam, sementara matanya menyala seperti bara api. Adrian mundur dengan gemetar, tetapi sosok itu tidak bergerak. Seolah menantangnya. Sebelum Adrian sempat berpikir lebih jauh, suara klakson memecah keheningan. Sebuah motor melintas di jalan utama, dan ketika ia kembali melihat ke atas, sosok itu sudah lenyap. Ia mengembuskan napas panjang, lalu melangkah tergesa-gesa menuju apartemennya. Tapi di dalam hati, ia tahu ini belum selesai. Adrian menutup pintu apartemennya dengan tergesa, memutar kunci 3 kali, dan menempelkan punggungnya pada pintu kayu itu. Napasnya memburu, lampu neon di langit-langit apartemennya berkedip lemah, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding sempit ruangannya. Apartemen Adrian tidak besar, hanya cukup untuk 1 orang. Sebuah kasur di sudut, meja kayu dengan laptop tua, dan dapur kecil yang selalu tampak berantakan. Namun tempat ini adalah satu-satunya zona aman yang ia miliki di kota yang seolah ingin menelannya bulat-bulat. Ia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebatang rokok. Tangannya gemetar saat menyalakan korek api. 1 tarikan napas, 2, 3. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Namun pikirannya terus kembali ke simbol itu. Simbol yang sama seperti yang ia lihat bertahun-tahun lalu di lantai gudang tempat ritual keluarganya dilakukan. Simbol yang menjadi pintu bagi kera putih untuk memasuki dunia mereka. Adrian tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Tapi siapa yang bisa ia percayai? Polisi? Mereka akan menganggapnya gila. Teman? Ia tidak punya siapapun sejak kejadian itu. Ketukan keras di pintu membuat rokoknya jatuh ke lantai. Adrian membeku. Siapa di sana? Tanyanya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Lalu ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, tapi ritmenya aneh, tidak seperti ketukan manusia. Adrian menatap lubang intip di pintu.
tapi ragu untuk mendekatinya. Pikirannya dipenuhi dengan kemungkinan terburuk. Akhirnya, ia mengumpulkan keberanian dan mengintip. Tidak ada siapa-siapa di luar. Koridor apartemennya kosong. Namun, saat ia hendak menjauh, sesuatu bergerak cepat di ujung pandangannya. Sesosok bayangan putih berlari di sepanjang koridor. Adrian mundur, hampir terjatuh. Lalu suara lain terdengar, kali ini berasal dari dalam apartemennya. Suara berat, seperti napas makhluk besar. Ia berbalik, menatap ke arah dapur, dan di sana berdiri sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Kera putih. Tubuhnya yang besar membungkuk untuk muat di ruang kecil apartemen itu. Tangan kekarnya mencengkeram sisi meja dapur, sementara matanya yang merah menyala memandang lurus ke arah Adrian. Adrian merasa lututnya lemas, tapi ia tahu ia harus bergerak. Ia meraih kursi kayu di dekatnya dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Kursi itu hancur seketika saat menyentuh tubuh sang kera. Makhluk itu hanya tertawa, suara yang dalam dan bergema seperti kilasan mimpi buruk. Namun, sebelum kera putih bergerak lebih jauh, sesuatu terjadi. Cahaya terang dari luar jendela memancar ke dalam apartemen. Sirine polisi terdengar dari jalanan. Makhluk itu mendadak berhenti, menoleh ke arah sumber cahaya, lalu memudar seperti asap. Adrian berdiri gemetar, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Ia menatap jendela, lalu meraih telepon di mejanya. Ada satu nama di pikirannya, Tasya, jurnalis yang pernah ia temui saat mencoba melaporkan kasus aneh beberapa bulan lalu. Jika ada yang bisa membantunya, mungkin itu dia. Adrian mengetik nomor Tasya dengan tangan gemetar. Pikirannya penuh dengan keraguan, tapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Setelah beberapa nada sambung, suara wanita di seberang terdengar. Adrian, ini sudah malam. Ada apa? Suara Tasya terdengar bingung, namun tegas. Aku butuh bantuanmu. Sekarang, jawab Adrian cepat. Apa yang terjadi? Kau terdengar. Ini tentang pesugihan itu. Kera putih, Adrian memotong. Suasana di ujung telepon mendadak sunyi. Tasya tahu Adrian bukan orang yang suka bergurau, dan nama itu, Kera Putih, menghidupkan kembali ingatannya akan cerita ganjil yang pernah Adrian ceritakan sebelumnya. Oke, Tasya akhirnya berkata, katakan di mana aku bisa menemui kamu. 1 jam kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang masih buka di pinggir jalan. Adrian duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat dan matanya terus melirik keluar jendela. Seolah-olah ia takut sesuatu akan muncul kapan saja. Tasya duduk di depannya dengan membawa sebuah laptop dan buku catatan kecil. Wajahnya serius. Oke, ceritakan semuanya, jangan tinggalkan detail sekecil apapun. Adrian menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Ia menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Bayangan di gang, simbol di dinding, hingga kehadiran kera putih di apartemennya. Kau yakin itu nyata? Tasya bertanya setelah Adrian selesai, meskipun ekspresinya menunjukkan bahwa ia sudah mempercayai cerita itu setengah hati. Aku tidak gila, Tasya, Adrian berkata dengan tegas. Aku tahu apa yang kulihat. Tasya mengangguk, membuka laptopnya, dan mulai mengetik sesuatu. Aku pernah membaca tentang kera putih saat meneliti tentang pesugihan. Tapi kasus ini jarang sekali muncul di kota besar. Biasanya, pesugihan seperti ini lebih banyak dilakukan di pedesaan. Itu yang membuatnya lebih berbahaya, Adrian menjawab. Ini menyebar. Aku pikir keluargaku adalah yang terakhir, tapi aku salah. Aku melihat simbol itu lagi. Tasya berhenti mengetik. Simbol itu, Adrian menggambar lingkaran dengan cakaran kasar di buku catatan Tasya. Ini, Tasya memandang gambar itu dengan wajah serius. Aku pernah melihat simbol ini sebelumnya. Beberapa bulan lalu, saat meliput kasus pembunuhan aneh di daerah ini. Korban ditemukan di apartemennya dengan luka cakar besar di dinding. Adrian membeku. Kau pikir ini ada hubungannya? Aku tidak tahu.
Tapi ini bukan kebetulan, jawab Tasya. Ia menutup laptopnya dan berdiri. Kita harus melihat tempat itu. Mungkin ada petunjuk. Malam itu, mereka tiba di apartemen tempat kasus pembunuhan terjadi. Bangunan itu sudah lama ditinggalkan, dengan pintu-pintu berkarat dan lantai yang penuh debu. Tasya menyinari lorong gelap dengan senter kecil, sementara Adrian mengikuti di belakang, merasa tidak nyaman dengan suasana mencekam di tempat itu. Apa yang terjadi dengan korbannya? Adrian bertanya pelan. Menurut laporan, dia mati karena serangan jantung, tapi polisi tidak bisa menjelaskan bekas cakaran di tubuhnya, apalagi simbol aneh di dinding. Tasya menjawab, mereka tiba di pintu apartemen korban. Tasya membuka kunci yang sudah rusak, dan mereka masuk ke dalam. Bau apek langsung menyergap mereka. Di dalam, ruangan itu hampir kosong, kecuali bekas-bekas furnitur yang ditinggalkan. Tapi di dinding, simbol yang sama terlihat jelas lingkaran dengan goresan cakaran di tengahnya. Adrian merinding. Ini persis seperti yang kulihat. Tasya mengambil foto simbol itu, lalu mendekat untuk memeriksanya. Namun, sebelum ia sempat berbicara, suara langkah kaki terdengar dari lorong di luar. Adrian menoleh dengan cepat, napasnya tercekat. Tasya, ia berbisik. Kita tidak sendirian. Tasya mematikan senter dan mereka berdua bersembunyi di balik meja rusak. Suara langkah kaki semakin dekat, berat dan menyeret. Kemudian terdengar suara lain, suara tawa rendah yang dalam, seperti gema dari neraka. Tasya menatap Adrian dengan mata penuh ketakutan. Ia tahu suara itu bukan milik manusia. Dari kegelapan lorong muncul sosok kera putih. Tubuhnya lebih besar daripada yang Adrian ingat, dengan tangan panjang yang menyentuh lantai dan mata merah yang bersinar di kegelapan. Makhluk itu berhenti di depan pintu, mencium udara seolah-olah bisa merasakan kehadiran mereka. Adrian menggenggam tangan Tasya, memberi isyarat agar tidak bergerak. Tapi napasnya yang berat membuat mereka hampir ketahuan. Makhluk itu menggeram, lalu dengan satu langkah besar masuk ke dalam ruangan. Adrian menahan napas, berharap makhluk itu tidak menyadari keberadaan mereka. Di balik meja rusak, ia bisa melihat kaki kekar kera putih berjalan perlahan, seolah mencari sesuatu. Udara di ruangan itu terasa semakin berat, dan setiap gerakan makhluk itu membuat lantai kayu berderak. Tasya menggenggam senter kecilnya erat-erat, tapi ia tahu menyalakannya akan menjadi kesalahan besar. Dalam kegelapan, mata mereka bertemu. Adrian memberinya isyarat untuk tetap tenang, namun tiba-tiba, brak! Meja di depan mereka terlempar dengan kekuatan luar biasa. Adrian dan Tasya berguling ke samping, berusaha menghindari pecahan kayu yang berterbangan. Kabur! Adrian berteriak, menarik Tasya berdiri. Mereka berlari keluar apartemen, melewati lorong gelap dengan napas tersengal. Suara langkah berat kera putih bergema di belakang mereka, semakin mendekat. Namun, saat mereka mendekati tangga darurat, Adrian tersandung dan jatuh. Adrian, Tasya mencoba membantunya, tapi kera putih sudah terlalu dekat. Dengan satu lompatan, makhluk itu mendarat di ujung lorong, menghalangi jalan mereka. Mata merahnya menyala tajam, dan suara tawa rendahnya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Adrian meraih sebuah pipa besi di dekatnya dan berdiri, meskipun tubuhnya gemetar. "Jika kau mau aku, ambil aku," teriaknya, mencoba mengalihkan perhatian makhluk itu dari Tasya. Kera putih menggeram, lalu melompat ke arahnya. Namun, sebelum cakar makhluk itu menyentuh Adrian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya terang muncul dari arah tangga. Suara lantunan mantra terdengar, dan kera putih mendadak berhenti, tampak kesakitan. Makhluk itu mundur perlahan, tubuhnya mulai menghilang seperti asap. Adrian dan Tasya menoleh ke arah tangga. Di sana berdiri seorang pria tua dengan tongkat kayu, mengenakan pakaian lusuh yang tampak seperti milik seorang dukun. "Kalian bodoh sekali masuk ke tempat ini tanpa persiapan," kata pria itu dengan suara parau.
Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darman, seorang mantan pelaku pesugihan yang kini menebus dosanya dengan membantu korban-korban yang terjerat dalam ritual gelap. "Aku tahu kalian sedang diburu," kata Darman menatap Adrian dengan tajam. "Dan itu bukan sembarang makhluk. Kera Putih adalah salah satu penunggu paling kuat di dunia pesugihan. Kau tahu tentang ini?" Tasya bertanya, masih gemetar. Pak Darman mengangguk. "Aku pernah memanggilnya bertahun-tahun lalu. Sama seperti keluargamu," katanya sambil menatap Adrian. "Tapi aku kabur sebelum bisa menyerahkan tumbalku. Dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku." "Makhluk itu tidak pernah lupa." Adrian menelan ludah. "Jadi, apa yang bisa kami lakukan? Bagaimana menghentikannya?" "Kau tidak bisa menghentikannya," kata Darman. "Tapi kau bisa mencoba memutus rantainya. Ritual pesugihan meninggalkan jejak di dunia ini, simbol, korban, dan darah. Jika kita menghancurkan jejak itu, kita bisa mengusirnya kembali ke tempat asalnya." Pak Darman memberi mereka dua pilihan: melarikan diri sejauh mungkin dan terus diburu, atau menghadapi kera putih dengan risiko kehilangan nyawa. "Aku sudah lelah berlari," kata Adrian akhirnya. "Aku ingin menghentikan ini." Tasya mengangguk, meskipun wajahnya menunjukkan keraguan. "Aku di sini untuk membantu." Pak Darman menghela napas. "Baiklah, tapi ini tidak akan mudah. Kita perlu mencari sumber kekuatan makhluk itu, tempat ritual pertama dilakukan. Di sanalah semua dimulai." Adrian membeku. Ia tahu di mana tempat itu. Sebuah gudang tua di pinggiran kota, tempat keluarganya dulu memanggil kera putih. Langit mendung menggantung rendah ketika Adrian, Tasya, dan Pak Darman tiba di pinggiran kota. Gudang tua itu berdiri di tengah lahan kosong yang dipenuhi ilalang setinggi pinggang. Bangunannya besar, tapi terlihat rapuh, dengan dinding-dindingnya yang berkarat dan atap yang sebagian ambruk. Adrian menatap gudang itu dengan rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. "Disinilah semuanya dimulai," gumamnya. Pak Darman mengetukkan tongkat kayunya ke tanah. "Jika kita ingin memutus rantai pesugihan ini, kita harus menghancurkan jejak yang tertinggal di tempat ini." "Apa maksudmu dengan jejak?" tanya Tasya. "Darah, simbol, atau benda yang digunakan dalam ritual. Semua itu menjadi penghubung antara dunia ini dan makhluk itu." "Jelas, Pak Darman. Tapi hati-hati, kera putih pasti akan mencoba melindungi sumber kekuatannya." Mereka melangkah masuk ke dalam gudang. Udara di dalam terasa lembab dan penuh debu. Bau besi berkarat bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam. Bau darah yang sudah lama mengering. Adrian memimpin jalan, meskipun langkahnya ragu-ragu. Ingatan tentang malam mengerikan itu kembali membanjiri pikirannya. Ia bisa melihat bayangan keluarganya, mendengar suara ayahnya melantunkan mantra, dan merasakan tatapan kera putih yang pertama kali muncul di tengah lingkaran simbol aneh. Di tengah ruangan, mereka menemukan bekas ritual. Lingkaran besar dengan simbol-simbol goresan cakar masih jelas terlihat di lantai beton. Lilin-lilin yang sudah habis terbakar masih bertebaran di sekitar lingkaran, dan di tengahnya ada sebuah mangkuk besar yang penuh dengan darah kering. "Ini dia," kata Pak Darman. Ia mulai mengeluarkan benda-benda dari tasnya. Garam, dupa, dan sebuah kitab tua. "Apakah ini cukup untuk menghentikannya?" tanya Adrian. Pak Darman menggeleng. "Ini hanya permulaan. Kalian harus membantuku." "Tasya, sebarkan garam ini di sepanjang lingkaran. Adrian, bakar dupa ini dan taruh di 4 sudut ruangan." Mereka bekerja cepat, mengikuti instruksi Darman. Namun, udara di dalam gudang mulai berubah, semakin berat dan panas, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi mereka. Tasya berhenti sejenak, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di sini. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara tawa rendah yang familiar bergema di ruangan. "Dia datang," bisik Adrian, matanya membelalak. Dari bayangan di sudut gudang, kera putih muncul.
Tubuhnya lebih besar dari sebelumnya, hampir menyentuh atap gudang. Matanya yang merah menyala memancarkan kemarahan, dan suara geramannya membuat mereka gemetar. Pak Darman mulai melantunkan mantra dari kitabnya. Suaranya tegas, tapi Adrian bisa melihat keringat yang mengalir di wajah pria tua itu. "Kita harus melindungi Pak Darman," teriak Tasya. Kera putih melompat ke arah mereka, cakar besar mengayun dengan ganas. Adrian mendorong Tasya ke samping, menghindari serangan itu, lalu meraih pipa besi yang tergeletak di lantai. "Ayo, aku di sini," teriak Adrian, mencoba menarik perhatian makhluk itu. Kera putih berbalik, matanya terpaku pada Adrian. Ia menggeram dan melompat ke arahnya. Adrian mengayunkan pipa besinya dengan sekuat tenaga, tapi pukulannya hanya membuat makhluk itu semakin marah. Tasya, yang melihat Adrian dalam bahaya, meraih seember garam yang tersisa dan melemparkannya ke arah kera putih. Garam itu mengenai tubuh makhluk itu, membuatnya menjerit kesakitan. Asap putih keluar dari kulitnya yang terbakar, dan ia mundur beberapa langkah. "Gunakan garam, itu melemahkannya," teriak Tasya. Sementara itu, Pak Darman terus melantunkan mantra. Suaranya semakin cepat. Lingkaran di lantai mulai bercahaya, dan udara di sekitar mereka bergetar. Kera putih melompat ke arah Pak Darman, berusaha menghentikannya. Namun Adrian menghalanginya, menabrak tubuh makhluk itu dengan seluruh kekuatannya. Mereka jatuh ke lantai, bergumul dengan brutal. "Adrian, bertahanlah!" teriak Tasya berlari ke arahnya. Dengan usaha terakhir, Pak Darman menyelesaikan mantranya. Lingkaran di lantai meledak dalam cahaya putih yang menyilaukan. Kera putih berteriak, tubuhnya mulai memudar menjadi asap. Ini belum selesai. Makhluk itu menggeram sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Setelah keheningan kembali, Pak Darman jatuh ke lututnya. Napasnya terengah-engah. "Kita berhasil. Untuk saat ini, katanya lemah." Adrian membantu Tasya berdiri. Tubuhnya penuh luka, tapi ia masih hidup. "Apa maksudmu untuk saat ini?" Pak Darman menatap mereka dengan tatapan serius. "Pesugihan tidak pernah benar-benar bisa dihentikan. Selama ada yang memanggilnya, kera putih akan kembali. Tapi untuk sekarang, kalian bebas." Adrian menghela napas lega. Meskipun ia tahu ancaman itu belum benar-benar hilang. Ia menatap gudang itu sekali lagi sebelum mereka pergi. Tempat itu telah menjadi kuburan bagi keluarganya, dan sekarang menjadi medan pertempuran untuk kebebasannya. Di luar gudang, hujan mulai turun. Adrian dan Tasya berjalan berdampingan, sementara Pak Darman mengikuti di belakang mereka. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanya Tasya. "Aku tidak tahu," jawab Adrian jujur. "Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi." Seminggu setelah peristiwa di gudang tua itu, Adrian mencoba menjalani hidup normal kembali. Ia pindah dari apartemennya yang lama ke sebuah tempat baru di pinggiran kota, jauh dari lokasi bekas ritual pesugihan. Namun, meski ancaman kera putih tampaknya telah berlalu, ia tidak bisa menghilangkan perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Di malam hari, Adrian sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali berada di gudang tua, dikelilingi bayangan hitam yang memanggil namanya. Ia melihat keluarganya. Wajah mereka penuh penyesalan, sebelum bayangan itu menyeret mereka ke kegelapan. Namun yang paling membuatnya terganggu adalah perasaan bahwa ia sedang diawasi. Suatu malam, Adrian sedang duduk di mejanya, mencoba menulis catatan untuk menjernihkan pikirannya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Sebuah bayangan melintas cepat di lorong menuju dapur. Adrian memutar kepala dengan cepat, tapi tidak ada apa-apa. "Adrian, kau hanya paranoid," gumamnya pada diri sendiri. Namun ia tidak bisa mengabaikan rasa dingin yang menyelimuti ruangan. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Adrian terlonjak kaget, tapi segera bangkit dan membuka pintu. Di luar, Tasya berdiri dengan wajah cemas. "Aku harus bicara denganmu,"
Katanya tanpa basa-basi, masuk ke dalam apartemen. "Ada apa? Kau terlihat seperti melihat hantu," kata Adrian. Mencoba bercanda, meski ia sendiri merasa tegang. Tasya menaruh sebuah amplop besar di meja. "Ini mungkin terdengar gila, tapi aku menemukan sesuatu." Adrian membuka amplop itu dan mengeluarkan foto-foto serta artikel dari koran lama. Semuanya berkaitan dengan kasus-kasus misterius di kota mereka. Pembunuhan, orang hilang, dan simbol-simbol aneh yang ditemukan di tempat kejadian. "Semua ini ada hubungannya dengan kera putih," kata Tasya. "Dan ini bukan hanya tentang keluargamu, Adrian. Pesugihan ini lebih besar dari yang kita bayangkan." Adrian menatap foto-foto itu dengan tegang. Salah satunya adalah gambar sebuah gedung kantor besar di pusat kota. Di dindingnya, samar-samar terlihat simbol yang sama dengan yang ia temukan di gudang tua. "Ini, simbol itu?" tanya Adrian menunjuk foto tersebut. Tasya mengangguk. "Gedung ini dimiliki oleh salah satu keluarga kaya yang sudah lama menguasai kota ini. Aku pikir mereka ada hubungannya dengan pesugihan kera putih." Keesokan harinya, Adrian dan Tasya memutuskan untuk menyelidiki gedung tersebut. Mereka menyamar sebagai pengunjung biasa, membawa tas kecil berisi peralatan kamera dan perekam suara. Gedung itu megah, dengan arsitektur modern yang menjulang tinggi. Di lobi, patung-patung besar menghiasi sudut-sudut ruangan. Salah satunya berbentuk seekor kera yang sedang duduk di atas singgasana. "Simbolisme yang terlalu mencolok," bisik Tasya. Mereka menaiki lift menuju lantai paling atas, yang menurut catatan Tasya adalah kantor pribadi pemilik gedung, seorang pengusaha bernama Arman Sudrajat. Namun saat mereka tiba, mereka menemukan bahwa lantai tersebut dikunci. "Tidak mungkin kita bisa masuk tanpa mencurigakan," kata Tasya frustrasi. Adrian menatap kamera keamanan di sudut ruangan lalu berbisik, "Kita butuh jalan lain. Ayo coba ruang bawah tanah." Ruang bawah tanah gedung itu ternyata penuh dengan lorong-lorong gelap dan ruangan penyimpanan. Namun di salah satu ruangan, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah altar kecil dengan lilin yang masih menyala. Di dinding di belakang altar itu, simbol kera putih terpampang jelas, dicat dengan darah segar. "Apa-apaan ini?" bisik Tasya. Adrian mendekat, merasakan hawa dingin yang memancar dari altar itu. Ini bukan kebetulan. Keluarga ini masih aktif melakukan ritual. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, pintu ruangan terbanting tertutup. Adrian dan Tasya berbalik, menemukan seorang pria berdiri di ambang pintu. Wajahnya dingin, matanya tajam, dan di tangannya ada sebuah belati. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," katanya dengan suara rendah namun mengancam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Surya, kepala keamanan gedung sekaligus pelayan setia keluarga Sudrajat. Ia mengungkapkan bahwa pesugihan kera putih bukan sekadar cara untuk mendapatkan kekayaan, melainkan bagian dari tradisi turun-temurun yang melibatkan kekuatan besar di baliknya. "Kalian tidak mengerti apa yang sedang kalian lawan," katanya. "Kera putih bukan hanya makhluk, dia adalah penjaga, penegak perjanjian antara dunia ini dan dunia lain." Tasya mencoba mengulur waktu dengan bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan keluarga Sudrajat? Apa yang mereka korbankan? Surya tersenyum dingin. "Segalanya. Dan kalian berdua akan menjadi bagian dari itu." Ia mengangkat belatinya. Tapi sebelum ia sempat bergerak, suara ledakan kecil terdengar. Asap putih memenuhi ruangan. Adrian menarik Tasya keluar, berlari sekuat tenaga di tengah asap. "Darman bilang ini akan berguna," katanya sambil menggenggam sebuah bola asap kecil yang ia sembunyikan di sakunya. Namun, mereka tahu ini baru awal dari pertempuran. Keluarga Sudrajat tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Adrian dan Tasya berlari melalui lorong-lorong sempit gedung dengan napas yang terengah-engah. Asap dari bola asap yang mereka lemparkan mulai memudar.
tetapi langkah mereka semakin lambat karena ruangan semakin gelap dan panas. Terkadang, bayangan yang tidak bisa mereka jelaskan melintas di sudut mata mereka, menambah ketegangan yang sudah melingkupi mereka. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Tasya. Suaranya serak karena kepanikan. "Kita tidak bisa terus lari." Adrian berlari lebih cepat. Tubuhnya terasa lelah dan cemas. "Kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka yang ada di balik ini. Keluarga Sudrajat harus dihentikan." Tiba-tiba, mereka mendengar langkah berat dari belakang. Ketika mereka menoleh, Surya sudah ada di sana, berdiri di ambang pintu. "Kalian tidak bisa lari," katanya, dengan suara yang sangat tenang. "Kami telah menunggu ini selama bertahun-tahun. Kalian hanya pion dalam permainan ini." Adrian memegang pergelangan tangan Tasya dengan erat. "Jika kalian ingin kami mati, kalian harus membunuh kami dulu." Surya tertawa, namun tawa itu terdengar kosong. "Kalian tidak mengerti, Adrian. Kera Putih bukan hanya penjaga kekuatan kami. Dia adalah bagian dari kami. Kalian yang mencoba menghentikannya, yang mencoba menghancurkan ritual kami, akan menjadi bagian dari takdirnya." Di belakang Surya, sebuah bayangan besar muncul. Sebuah sosok kera raksasa yang dipenuhi dengan asap putih. Kera Putih kembali. Adrian dan Tasya terhenti. Tubuh mereka kaku. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang menyentuh kulit mereka, seolah seluruh tubuh mereka diselimuti kegelapan. Kera Putih melangkah maju. Matanya bersinar merah seperti bara api. Namun, sebelum makhluk itu sempat melompat, Pak Darman muncul dari balik bayangan, membawa sebuah tongkat besar yang terbuat dari kayu hitam. "Kalian pikir bisa menang dengan kekuatan semacam itu?" teriak Pak Darman. Kera Putih memang kuat, tapi tidak lebih kuat dari tekad manusia yang ingin bebas. Pak Darman mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan tiba-tiba ruangan itu dipenuhi dengan cahaya putih yang berkilauan. Kera Putih menjerit kesakitan. Tubuhnya berkedut seperti terbakar oleh cahaya yang menyengat. Surya mundur beberapa langkah. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang dalam. "Ini tidak akan berhasil," teriak Surya. Wajahnya berubah merah padam. "Kami sudah memilih jalur ini. Tidak ada yang bisa menghentikan kami." Namun, Pak Darman melangkah maju menghadapi Kera Putih dengan penuh keberanian. "Jika kalian berpikir bahwa kekuatan ini akan abadi, kalian salah. Ini bukan tentang pengorbanan, ini tentang kebebasan. Dan kebebasan kalian akan berakhir malam ini." Pertarungan di ruang bawah tanah gedung itu semakin sengit. Cahaya dari tongkat Pak Darman semakin menyilaukan, memaksa Kera Putih mundur beberapa langkah. Tetapi makhluk itu tidak menyerah. Ia menggenggam cakar raksasa, siap melontarkan serangan mematikan. Tasya memandang sekitar, mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk melawan. Matanya tertumbuk pada satu benda, sebuah tangga yang mengarah ke ruang atas. "Adrian, kita harus naik ke atas," teriak Tasya menarik tangannya. Adrian ragu sejenak, menatap Pak Darman yang sedang berusaha menahan Kera Putih. "Tapi Pak Darman, tidak ada waktu," teriak Pak Darman sambil melangkah mundur, terus mengarahkan tongkatnya. "Kalian harus pergi sekarang, hancurkan simbolnya. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan mereka." Mereka berlari, menaiki tangga, melewati pintu besar yang menuju ke ruang utama gedung. Di sana, mereka menemukan sebuah ruangan luas yang dipenuhi oleh patung-patung besar, lukisan, dan banyak simbol aneh yang berhubungan dengan ritual pesugihan. Adrian merasa perasaan tidak enak semakin kuat. "Ini dia," katanya, melihat sebuah simbol besar di dinding simbol yang sama dengan yang ada di gudang dan di foto-foto yang mereka temukan. Tasya berlari ke arah dinding, mencari sesuatu yang bisa menghancurkannya. "Kita harus menghancurkan simbol ini." Tiba-tiba, suara berat terdengar di belakang mereka. Kera Putih sudah sampai, dan Surya mengikuti di belakangnya dengan wajah penuh kebencian. "Kalian pikir bisa menghancurkan kami dengan cara ini?"
"Kalian terlalu lemah." Adrian meraih pipa besi yang ada di dekatnya, siap untuk melawan. "Jika kami lemah, maka kalian yang akan menyesal." Namun, sebelum mereka bisa melakukan apa-apa, Pak Darman muncul lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Ia memusatkan seluruh energi di dalam dirinya, menciptakan sebuah ledakan cahaya yang membuat seluruh ruangan bergetar hebat. Kera putih menjerit keras. Tubuhnya terombang-ambing antara dunia manusia dan dunia yang tak tampak. Simbol besar di dinding mulai pecah. Retakannya menyebar cepat seperti api. Surya berteriak, tetapi dalam sekejap tubuhnya terlempar ke belakang, jatuh ke dalam bayangan yang terbuka di bawah mereka. Dengan satu ledakan terakhir, simbol itu hancur, dan ruangan tersebut dipenuhi dengan cahaya putih yang membutakan. Kera putih mengeluarkan teriakan terakhir sebelum tubuhnya menghilang dalam kepulan asap hitam. Saat semuanya mulai mereda, Adrian dan Tasya berdiri terengah-engah di tengah ruangan yang kini sunyi. Pak Darman duduk di lantai, tubuhnya